Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Tetap sehat kan ya, walaupun masa pandemi kayak gini, semuanya baik-baik saja. Kembali lagi di pelajaran kali ini yaitu matematika. Dan sekarang masuk ke bab 5, yaitu tentang statistik. Nah, statistika di sini akan dibawakan oleh saya, Afandi Rahman Putra. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar, persiapkan dulu dan juga sarapan supaya kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, statistika. Statistika itu apa? Nah, bisa dilihat di situ. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Pokoknya semuanya yang berhubungan tentang data. Semuanya datanya itu dikumpulkan, lalu kadang disajikan dengan beberapa materi juga. Data itu apa? Data itu merupakan informasi yang mempunyai makna untuk keperluan tertentu. Jadi pengumpulan datanya itu dapat dilakukan dari catat langsung dengan lembar isian. Misalkan kalau ada lembaga sensus datang ke rumah-rumah kalian, itu pasti menanyakan bapaknya kerja apa, ibunya kerja apa, terus sekolah di mana, dan itu semua data itu adalah termasuk data-datanya tersebut. Nah, untuk kalian kelas 4 sekarang itu bagaimana sih cara mengolah datanya? Tapi sebelum mengolah, kita harus cari mengumpulkan datanya tersebut. Nah, pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan pencatatan langsung dengan lembar isian. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, maksudnya gimana sih? Contoh saja yang simpel. Di sini saya akan membuat contoh pengumpulan datanya seperti yang ada di sebelahnya. Nah, di sini saya melakukan penelitian tentang pengukuran tinggi badan untuk siswa kelas 4. Di situ ada 30 siswa ya. Tingginya itu 130, 131, 131, 130, 129, dan semua sampai 130 yang di akhir ini ya. Semua totalnya ada 30 siswa. Nah, itulah caranya. Jadi sewaktu pas ngukur tingginya berapa? 130, berarti tulis 130. Itu namanya mengumpulkan data. Nah, setelah dikumpulkan data tersebut lalu kita sajikan. Maksudnya disajikan seperti apa? Biar lebih menarik, biasanya ada beberapa cara untuk menyajikan datanya. Itu supaya mudah dibacanya juga ya untuk penyajian datanya. Penyajian data di sini banyak macam-macamnya. Yang pertama bisa disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir itu ada diagram lingkaran. Sebenarnya ada banyak ya, ada piktogram dan lain-lain, tapi untuk SD tingkat kelas 4 cukup 4 ini aja. Nanti yang kita bahas hari ini itu yaitu tentang tabel dan juga diagram batang saja dulu. Oke. Ya, langsung saja kita akan buat ke tabelnya. Contohnya di tabel di sini saya ambil contoh dari hasil pengumpulan data yang tadi ya, yaitu pengukuran tinggi badan 30 siswa SD MP Umboto kelas 4. Nah, sebelum kita mulai kita harus buat dulu nih tabelnya. Tabel yang paling standar yaitu seperti ini. Nah, untuk yang baris paling atas kita buatkan kolom untuk tinggi badan, turus, dan juga frekuensi. Nah, dari data yang kita punya ini, kita cari dulu nih mana tinggi yang paling rendah di sini. Kita cari dari yang paling rendah. Ada 129, 28. Ada yang rendah lagi nggak di sini? Oh, ini ada ketemu 127 dan tidak ada. Ya, ini data yang paling rendah 127. Sedangkan data yang paling tinggi 131, ada lagi yang di atas? Ya, ada di sini 132. Berarti kita sudah menentukan nih. 127 berurutan 128, 29, 30, 31, 32. Oke, langsung kita tuliskan di bagian kolom tinggi badan. Nah, sudah dituliskan seperti itu, lalu kita input data yang ada kita sudah kumpulkan, kita input ke dalam bentuk tabel. Yang pertama 130 ini nih, dari awal. Ingat ya, harus teliti. Pertama kita lingkari dulu 130-nya, lalu kita input ke tabelnya, yaitu ini di sini. Nah, ke dalam tabelnya, yang pertama 130 berarti 130 kita buat terusnya 1. Sama kayak hal yang tadi. Lalu di sini yang 131 itu kita masukkan di yang 131 lagi, berarti diterus keduanya 130 diterus yang 130-nya ya.
129, di kolom 129, 128, dan seterusnya, seperti itu ya. Ini sama seperti kalau kita lagi voting untuk pemilihan ketua kelas, biasanya kan pakai ini siapa dulu, satu kayak gitu. Wah, tadi sampai mana? Lupa ya. Nah, kalau kelupaan, ada triknya nih. Kita tadi kan sudah melingkari sampai 6 data. Kita lihat di tulisnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kita bisa lanjut. Oke, lanjutnya 129, ya diisi 131, 132, ke bawah 130, 129, dan seterusnya. Oke, kita bisa skip dan percepat. Yang penting ingat ya, harus teliti dalam membuat seperti ini. Nah di sini kelihatan di sini yang 130, kalau misalkan sudah 4, itu berarti untuk yang kelimanya harus ditutup dengan garis miring seperti itu. Contohnya yang 131 nih. Terus 31 kita kan mau isi 131, sudah ada 4. Nah, baru kalau yang kelimanya kita coret seperti itu. Terus 31 baru tambahkan lagi. Satu ikat terus itu berarti bernilai 5. Nah, sama kayak tadi ya. Nah, ini contoh lagi 129 sudah ada 4 ditambahin 1 berarti dicoret. Ya, lanjut sampai semuanya habis 131, 132, 130. Nah, sudah selesai. Setelah itu, kita hitung nih frekuensinya. Cara hitung frekuensi lihat di tulisnya. Untuk yang 127 itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti frekuensinya ada 3, yang ini ada 3. Ini ada 6. Ada 6, di sini ada 8, di sini ada 7, di sini juga ada 3. Kita langsung tulis di sini frekuensinya. 3, 3, 6, 8, 7, 3. Oke. Setelah dapat bentuk tabelnya, sekarang bagaimana sih cara menafsirkannya ke dalam kata-kata ya misalnya. Kita coba lanjut. Nah, menafsirkan data tabel. Jadi data yang sudah terkumpul itu harus disajikan agar lebih menarik dan mudah terbaca. Nah, contoh yang biar mudah dibacanya itu, nih, tadi kan tabel yang kita buat seperti ini ya. Tinggi badan dan juga frekuensinya. Ini adalah data tinggi badan dari kelas 4 SD MPU Botok. Yang pertama kita bisa tahu tinggi badan yang paling tingginya adalah 132. Terlihat di situ ya. Karena tinggi badan yang paling tinggi ada di 132. Nah, ada di sini. Selanjutnya, kalau yang rendah berarti berapa? Tinggi badan paling rendah itu adalah 127. Nah, ada di sini. Nah, lalu selanjutnya, banyak siswa seluruhnya itu tinggal tambah-tambahkan cuman ya. 3 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 3. Berarti totalnya di sini adalah 30 siswa. Oke. Bisa lagi dibaca di sini, kita bisa tafsirkan semuanya. Pertama, banyak siswa dengan tinggi badan 127 ada 3. Berarti tinggi badan 128 ada 3, 129 ada 6, dan seterusnya sampai di 132. Itulah cara menafsirkan datanya dalam bentuk tabel. Nah, tadi kan sudah ada tabel, lalu yang kedua diagram batang. Kita coba buat diagram. Diagram batang. Nah, diagram batang kita bisa buat ambil dari tabel yang tadi kita telah buat. Yang pertama, kita buat garis X-nya yaitu sebesar tinggi badannya 127, 128, 129, 30, 131, 132. Dan juga frekuensinya bisa lihat frekuensi tertingginya di dalam tabel itu adalah 8. Berarti kita bisa ancer-ancer pakai sampai 9 atau sampai 10. Oke. Setelah itu, kita lihat nih dari tabel yang ada di sini. Tinggi badan 127 itu ada 3. Frekuensinya ketiga, berarti kita tinggal buat batangnya, yaitu pas tepat di yang 127 nya sampai di garis ketiga di sini. Nah ini 3. 128 ada 3 juga, berarti kita tinggal buat di sini. Nah, di sini ada 3 lagi karena setara ya. Nah, lalu yang 129 ini ada 6, berarti kita buat lagi batangnya sampai di poin 6. Nih, poin 6 pas garisnya dengan yang di 6. Nah, gampang kan? Lalu yang 130 kita bikin lagi sebanyak 8 buah. Yang 131 itu 7 dan juga 132 itu hanya ada 3. Nah, gampang kan buat diagram batangnya? Nanti bisa dicoba ya untuk soalnya ya.
Yuk lanjut lagi yuk. Tadi sudah nafsirkan datanya dalam bentuk tabel. Nah, sekarang bagaimana menafsirkan data dalam bentuk yang diagram batang? Tadi kita sudah membuat diagram batangnya seperti ini. Nah, dari diagram batang ini kita bisa tafsirkan. Yang pertama, wah ini yang paling banyak siswanya itu, lihat di sini ada sampai 8 siswa. Rata-rata di sini dengan tinggi badan 130. Berarti kita bisa tafsirkan yang pertama. Nah, ini dia tafsirannya. Tinggi badan dengan jumlah siswa yang paling banyak adalah 130. Nih, 130. Sedangkan tinggi badan yang paling sedikit siswanya. Ini ada 333. Cuma ada 3, yaitu berarti 127, 128, dan 132. Lanjut lagi, untuk tinggi badan yang paling tinggi yaitu 132. Ini yang paling tinggi, sama kayak tadi, dan yang paling rendah 127. Dan banyak siswa selanjutnya, banyak siswa seluruhnya itu kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 3 6, tambah 6 12, tambah 8 20, tambah 7 27, tambah 3 berarti 30 siswa. Sedangkan banyak siswa dengan tinggi badan 127 itu ada 3, dan yang terakhir juga sama seperti 108 ada 3, 109 ada 6, dan seterusnya. Itu dia tadi cara menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Oke, dalam bentuk tabel sudah, dan dalam bentuk diagram batang sudah. Untuk diagram garis dan juga diagram lingkaran itu nanti kita ketemu di kelas 5. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, lanjut ke tugasnya ya buat di rumah. Nih, di sini saya sudah menyiapkan tugasnya. Wah, banyak banget ini datanya. Wah, dicoba aja di rumah ya. Nah, di sini tugasnya. Ini saya sudah mengumpulkan nilai-nilai atau data-data dari siswa kelas 4 SD Bombotok sebagai berikut. Ini nilai matematikanya ya. Enggak beneran loh ya. Nilainya sudah tertera di situ, ada 90, 80, 80, 90, dan seterusnya sampai terakhir di situ 60. Kalau di total secara manual di situ ada 40 siswa. Ada 40 siswa. Nah, tugas buat di rumah, coba kerjakan, buatlah tabel dan diagram batang. Satu. Yang kedua, cari sih setelah ditafsirkan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Dan juga tafsirkan juga nilai dengan siswa yang paling banyaknya. Dan juga nilai dengan siswa yang paling sedikit. Siswanya paling sedikit itu ada. Serta ditanyakan jumlah siswanya. Oh, ini udah terjawab ya. Oke, kayaknya sudah cukup sekian dari saya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih buat perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.